Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang membahas tentang sistem operasi. Dan di pembahasan kali ini adalah mengenai manajemen file. Nah, untuk lebih jelaskan, ya, dapat dibaca melewati modul yang ada di sini. Itu dimulai dari pengertian sistem manajemen file. Apa itu manajemen file? Pengertian manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Jadi pengertian manajemen file secara umum dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Nah, untuk prakteknya dalam manajemen file ini kita menggunakan command prompt. Nah, untuk langkah-langkahnya dapat di-scroll ke bawah. Dimulai dari pembahasan, yaitu yang A, menjalankan command prompt. Untuk menjalankan command prompt-nya adalah dengan pencarian ketikan cmd. Kemudian klik Run as Administrator. Yes. Setelah menjalankan command prompt, selanjutnya adalah mengubah tampilan command prompt dengan mengklik kanan command prompt di bagian atas, kemudian pilih properties. Klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini kita dapat mengubah berbagai tampilan mulai dari jenis font dan menentukan ukurannya. Kemudian di sini juga dapat menentukan jenis font yang diinginkan. Contohnya ada quarter new, kemudian di bold, jadi agar lebih jelas. Kemudian di layout dan juga color. Nah, untuk colornya berubah untuk warna biru saja. Kemudian klik OK. Nah, ini tidak langsung berubah, harus di close terlebih dahulu. Kemudian buka lagi command prompt cmd. Run administrator. Klik yes. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk bagian C adalah perintah-perintah pada command prompt. Pertama adalah date. Perintah date berfungsi untuk menampilkan tanggal atau men-set tanggal. Kemudian ketikkan date, kemudian klik enter. Nah, ini adalah tanggal yang di-set pada komputer. Kalau misal kurang tepat bisa di-set kembali dengan mengetikkan paling depan itu ada bulan, misalnya bulan 9, tetap misalnya benar itu tanggal 17 per 2024. Kemudian klik enter. Maka tanggalnya berubah pada komputer. Kemudian selanjutnya adalah time. Time kalau date untuk tanggal, time untuk waktu. Ketikkan time. Kemudian dapat juga di set sesuai aturan. Di sini ada milidetik, detik, kemudian 45 lewat 01 menit. Oke. Di sini ada 45 menit 01 ini. Kemudian enter saja ke yang berikutnya saja. Kemudian ada var. Ini berfungsi untuk menampilkan versi dari Windows yang dipakai. Sebenarnya di sini di bagian atas sudah ditampilkan untuk versi Windows, cuma untuk menampilkan kembali bisa digunakan perintah var, kemudian enter. Nah, ini sama. Lalu yang selanjutnya adalah CLS. Nah, CLS atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer yang sebelumnya untuk perintah dan outputannya
bisa di clear langsung dengan CLS. Klik. Nah, semuanya hilang. Selanjutnya perintah-perintah untuk manajemen file. Nah, untuk ke bagian yang utamanya, di sini ada md, fungsi untuk membuat directory atau folder. Contohnya di sini ada md. Nah, untuk lebih jelasnya silakan buka folder dulu, masuk ke Windows System 32. Ke Windows, ke System 32. Nah, misalnya di sini kan tidak ada nama file, misalnya galeri, enggak ada galeri. Nah, untuk membuat file bisa menggunakan perintah md, kemudian galeri. Nah, secara otomatis folder atau direktur galeri akan terbuat. Pertama harus kembali dulu, kemudian buka kembali sistem 32-nya. Maka folder galeri akan terbuat sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah md kemudian cd. cd ini masuk ke dalam sebuah folder yang ada di folder. Sekarang itu kan di folder sistem 32 di sini. Kemudian masuk ke galeri. Untuk sekarang ini kosong. Cuma bisa dengan cd, dan nama folder atau direktorinya galeri, maka akan masuk ke bagian dalam sini. Cuma di galeri ini kan masih kosong. Oke. Selanjutnya tree. Nah, tree ini untuk menampilkan struktur directory aktif saat itu dalam bentuk pohon. Nah, untuk lebih mudahnya, sebelumnya cd ini juga berfungsi untuk keluar dari folder, yaitu dengan ketikkan cd kemudian titik-titik. Nah, maka akan keluar folder dari galeri. Nah, pertama keluar dulu dari folder untuk sesudahnya cd titik, keluar lagi cd titik. Sekarang ada dc. Saya pengennya untuk praktek selanjutnya itu pada bagian sampai p1 ini aja. Sini ada berbagai file dan folder, kemudian cd exampp1. Nah, sekarang berada di folder exampp1 ini. Nah, untuk praktek selanjutnya itu tree tadi untuk menampilkan berbagai contoh seperti ini. Jadi misalnya ini ada sebuah folder ini ada lagi di dalamnya ada folder ini di dalamnya ada sebuah file gitu. Ini ketikanya saja tree, cuma karena filenya banyak kemungkinan akan lama. Nah, ini tadi contoh penggunaan tree. Jadi sebuah folder, dalam folder, kemudian manager, kemudian ada css, image, method. Sini kosong. Kemudian sini ada juga yang ada file dengan ada format. Nah, kemudian ini dapat dihapus lagi pakai cls. Selanjutnya ke bawah lagi, pengorganisasian file. Nah, kemudian di dalam DOS, pengorganisasian file atau cukup rumit karena tidak adanya tampilan grafis seperti Windows. Namun kita tetap harus mempelajari beberapa perintah penting untuk pengorganisasian. Misalnya, ada wachar. Wachar adalah karakter khusus pada DOS yang memiliki beberapa karakter wachar. Kemudian misalnya bintang, artinya semua karakter apapun termasuk spasi banyak tak terhingga. Nah, sebelum penggunaan wachar ini, ada kala kita mengetahui tentang perintah sebuah perintah yaitu dir, yaitu menampilkan berbagai file yang ada sebuah folder tanpa perlu seperti tree yang bercabang-cabang tadi, cuma menampilkan bagian luarnya saja yang ada dalam folder exampp1. Kemudian perintahnya itu ada wachar, itu adalah kombinasi dir, yaitu misalnya dir
kemudian misalnya bintang. Kalau dir bintang ini itu artinya semua karakter apapun termasuk pasti sebanyak tak terhingga, artinya karakter titik tak terhingga ya. Kemudian bisa di dir klik enter. Nah ini sebenarnya sama saja, biar secara otomatis pakai bintang. Selanjutnya ke bawah, ke contohnya saja langsung. Ini ada contohnya dir, misalnya bintang titik bintang titik. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan .exe bintang .exe yang artinya seluruh file memiliki nama apapun juga dan berekstensi exe atau berformat exe. Misalnya bintang titik, misalnya di sini ada beberapa file exe, kita klik exe, maka yang ditampilkan hanya file-file yang berekstensi atau berformat exe saja. Kurang dir bintang untuk exe. Kemudian ada juga penambahan karakter di awal, misalnya x, kemudian x dir x bintang dot bat, maka formatnya itu untuk bat, kemudian untuk x-nya adalah awalan dari sebuah nama file, sebuah karakter, yaitu di sini ada x dengan dot bat. Contohnya ini, klik enter. Nah ini ada satu file ya. Nah contoh lagi misalnya penggunaan tanda tanya. Tanda tanya artinya sebuah karakter apapun yang ada di depan, kemudian mengetahui custom karakter keduanya yaitu kemudian bintang. Untuk contohnya begini saja. Dir tanya bintang, artinya karakter keduanya adalah ini kan. Yang selanjutnya ini sama saja, cuma pakai slash, artinya sekaligus masuk ke dalam folder bikin. Di sini ada /a yang fungsi untuk menampilkan file yang memiliki atribut directory, file tersembunyi, file system, read only, file, dan archiving file. Singkatnya, dengan menambahkan atribut maka semua file yang ada dalam directory akan ditampilkan. Nah, dir /a. Nah, selanjutnya ini ada /b untuk menampilkan nama file saja ya. Jadi bagian yang di sini saja file ada nama. Jadi dir /b. Nah, ini nama filenya saja. Yang selanjutnya itu ada /d menampilkan file secara horizontal. Jadi kalau ini kan vertikal ke bawah. Nah, kalau pakai /d maka akan horizontal. Jadi dir /d. Nah, selanjutnya itu ada /l menampilkan nama file secara lowercase. Jadi dir /l ini secara lowercase. Yang selanjutnya itu ada /n, itu menampilkan file dengan nama format panjang. Jika tanpa n, maka folder program files menjadi proga /1. Jadi dir karena kepanjangan di cls saja dulu, cls, kemudian
dir/n. Setelah /n kemudian ada /o. dir/o. Jadi fungsinya ini untuk menampilkan file sesuai urutan. Sudah. Berikutnya ada, kalau ini bisa saya skip saja. Silakan teman-teman coba untuk perintah ini. Kemudian saya gunakan untuk yang // saja. /p untuk membawas ketika layar command prompt sudah penuh. Jadi dir -p. Jadi kan ada tanda pause di sini. Untuk melanjutkan saya diklik apapun, contohnya spasi saja. Nah, selanjutnya itu adalah /key untuk menampilkan nama pemilik file. Jadi developer atau nama pemilik file. Jadi dir /q. Ini nama filenya sini kan. Ada Apache, ada Anonymous dan sebagainya. Tomcat. Oke, selanjutnya itu /s dan /w yang terakhir. dir /s. Ini mungkin untuk menampilkan folder beserta subdirectory dan file terdapat dalamnya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya itu ada /w untuk menampilkan file secara horizontal. dir /w. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bagian bawah ini, yaitu untuk defrag si harddisk, yaitu untuk langkah operasi program dokumentasi Windows ya sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu pilih bagian tools dari drive properties. Pada optimize dan defragment drive, pilih klik optimize. Kemudian selanjutnya pilih drive harddisk yang ingin dilakukan defrag. Kemudian klik defragment. Terdapat tombol analis dan tombol optimize. Tombol analis digunakan untuk melihat keadaan data harddisk. Dan terakhir, dan tombol optimize digunakan untuk melihat keadaan data pada harddisk lalu mendebugnya. Kemudian langsung saja buka file explorer. Masuk ke disk PC. Ini klik sekali, kemudian klik kanan. Klik properties. Lalu di bagian tools, kemudian klik optimize. Dan untuk mendebugment klik saja langsung optimize. Maka optimize proses. Nah, di sini debugment selesai, maka memberikan tanda oke, maka selesai. Klik close saja. Kemudian klik oke. Baik, itu tadi adalah tentang manajemen file. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.